Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Malia Putri dari kelompok 10 akan melakukan presentasi PowerPoint kami yang berjudul kutipan pada mata kuliah Bahasa Indonesia yang beranggotakan Anis Islamiyati, kemudian saya sendiri, Reza Malia Putri, dan Firdaus. Pengertian kutipan. Kutipan adalah pinjaman kalimat atau pendapat dari seseorang pengarang atau ucapan dari seorang yang terkenal baik yang terdapat di dalam buku-buku ataupun majalah. Tujuan kutipan yang pertama, menegaskan isi uraian dan membuktikan kebenaran yang diteliti oleh penulis. Kemudian yang kedua, menjaga agar pendapat tersebut tidak tumpang tindih. Dan yang ketiga, mengkaji interpretasi penulis terhadap kutipan. Yang keempat, menunjukkan bagian atau aspek topik yang akan dibahas. Yang kelima, mencegah plagiat. Dan yang keenam, menunjukkan bahwa kutipan bukan himpunan pendapat orang lain yang disalin dan dibahas. Selanjutnya, fungsi kutipan ada 4. Yang pertama, sebagai landasan teori. Kemudian yang kedua, sebagai penguat pendapat penulis, dan yang ketiga sebagai penjelasan suatu uraian, dan yang terakhir sebagai bahan bukti untuk penunjang pendapat tersebut. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam mengutip. Yang pertama, penulis mempertimbangkan bahwa kutipan itu perlu. Kemudian yang kedua, penulis bertanggung jawab penuh terhadap ketepatan dan ketelitian kutipan. Dan yang ketiga, kutipan dapat terkait dengan penemuan teori. Keempat, jangan terlalu banyak menggunakan kutipan langsung. Yang kelima, penulis mempertimbangkan jenis kutipan, kutipan langsung ataupun kutipan tidak langsung. Dan yang terakhir, teknik penulisan kutipan dan kaitannya dengan sumber rujukan. Selanjutnya, prinsip-prinsip mengutip. Yang pertama, pengutip tidak boleh mengadakan perubahan pendapat orang yang dikutip, baik kata-kata maupun tekniknya. Yang kedua, menghilangkan bagian kutipan. Selanjutnya, kutipan langsung. Kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sumber teks asli. Cara mengutip yang pertama yang tidak lebih dari 4 baris, yaitu sesudah kutipan selesai, langsung di belakang yang dikutip dalam tanda kurung ditulis sumber dari mana kutipan itu diambil dengan menulis nama singkat atau nama keluarga pengarang, kemudian tahun terbit dan nomor halaman tempat kutipan itu diambil. Kutipan tersebut menyatu dengan teks, yaitu penulis, tahun sama dengan halaman. Kemudian yang kedua, jarak spasi kutipan sama dengan teks. Selanjutnya, kutipan tersebut diakhiri diaktif dengan tanda petik. Dan yang terakhir, di belakang kutipan ditulis nama akhir orang yang dikutip, tahun, dan halaman sumber kutipan, atau di belakang kutipan itu diberi nomor urut untuk footnote. Dan kutipan langsung yang lebih dari 4 baris, cara mengutipnya, yang pertama, kutipan dipisahkan dari teks, kemudian jarak spasi kutipan dirapatkan menjadi 1 spasi, jarak teks dengan kutipan antara atas dan bawah adalah 2,5 spasi, dan yang ketiga, tidak diapit tanda kutip. Yang keempat, baris pertama kutipan menjorok ke dalam sebanyak 3-7 ketikan, sedangkan baris kedua dan seterusnya menjorok sejajar dengan permulaan paragraf. Dan selanjutnya, khusus untuk karya atau terjemahan atau kalimat asing diberi tanda kutip. Dan yang terakhir, pada akhir kutipan diberi nama belakang pengarang, tahun, halaman kutipan. Berikut ini contoh dari kutipan langsung. Selanjutnya, ada kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil intisarinya saja. Penulis melakukan
parafrase atau menggunakan kalimat-kalimat yang disusunnya sendiri, hanya mengambil pokok pikiran atau intisari dari sumber yang dikutip untuk dinyatakan kembali dengan kalimat yang disusun oleh pengutip menjadi ikhtisar atau intisari berdasarkan apa yang dikutipnya. Cara mengutipnya, yang pertama, kutipan diintegrasikan dengan teks, kemudian jarak antar baris kutipan spasi rangkap, kemudian kutipan tidak diapit tanda kutip, dan sesudah selesai diberi sumber kutipan, dan yang terakhir, kalimat-kalimat yang mengandung kutipan ide tersebut ditulis dengan spasi rangkap sebagaimana teks biasa. Selanjutnya, semua kutipan harus dirujuk, dan sumber rujukan dapat ditulis sebelum atau sesudah kalimat-kalimat yang mengandung kutipan. Selanjutnya, apabila ditulis sebelum teks kutipan, nama akhir sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka masuk ke dalam teks yang diikuti dengan tahun terbitan di antara tanda kurung. Dan yang terakhir, apabila ditulis sesudah teks kutipan, rujukan ditulis di antara tanda kurung dimulai dengan nama akhir sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka, titik 2, dan diakhiri dengan tahun terbitan. Berikut ini contoh kutipan tidak langsung. Ada kutipan pada catatan kaki. Kutipan selalu ditempatkan pada spasi rapat meskipun kutipan itu singkat saja. Kutipan diberi tanda kutip, dikutip seperti dalam teks asli. Kemudian, kutipan atas ucapan lisan. Kutipan ini harus dilegalisir dulu oleh pembicara atau sekretarisnya bila pembicara seorang pejabat. Dapat dimasukkan ke dalam teks sebagai kutipan langsung ataupun tidak langsung. Selanjutnya ada kutipan di dalam kutipan. Kadang-kadang terjadi bahwa dalam kutipan terdapat kutipan, dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, bila kutipan asli tidak memakai tanda kutip, kutipan dalam kutipan dapat mempergunakan tanda kutip tunggal ataupun tanda kutip ganda. Yang kedua, bila kutipan asli memakai tanda kutip tunggal, kutipan dalam kutipan memakai tanda kutip ganda. Sebaliknya, bila kutipan asli memakai tanda kutip ganda, kutipan dalam kutipan memakai tanda kutip. Ada pula kutipan langsung pada materi. Kutipan langsung dimulai dengan materi kutipan hingga penghentian terdekat, dapat berupa koma, titik koma, atau titik. Disusul dengan sisipan penjelas siapa yang berbicara. Contohnya sebagai berikut. Ini adalah contoh dari berbagai kutipan. Baiklah, cukup sekian dalam presentasi kali ini. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak salah dalam penyampaian maupun dalam penulisan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.